Materi pengayaan yang ketiga yaitu turunan fungsi siklometri, atau dengan kata lain adalah inverse trigonometri ya. Oke ya. Nah, misalkan ya kita tahu yang namanya inverse trigonometri, misalnya sin 30 itu nilainya ada setengah, maka inverse-nya adalah arc cos sin dari setengah itu adalah 30. Kalau demikian misalnya ini Y sama dengan arc cos sin X, maka X itu sama saja dengan sin Y. Nah gitu ya. Nah kalau demikian, kalau kita turunkan di X per dy, turunan dari sin pasti cos ya, cos Y. Kalau dibalik, maka dy per dx-nya adalah seper cos Y. Nah itu turunannya. Saja dengan turunannya ya. Nah tapi ini dalam bentuk Y. Dalam bentuk yang kita inginkan adalah variabel X ya. Nah kita tahu bahwa kalau cos kuadrat X, Y ya, ditambah sin kuadrat Y itu adalah bernilai 1. Nah kalau demikian cos kuadrat Y sama dengan 1 min sin kuadrat Y. Nah kita tahu tadi sin Y itu adalah apa? Sin Y adalah X ya. Nah sehingga cos kuadrat Y itu adalah 1 min X. Ini karena dikuadratkan ya dikuadratkan. Sehingga cos Y itu adalah 1 min X kuadrat. Nah jadi kalau demikian, misalnya Y itu adalah arc cos sin X atau fx ya sama aja. Maka f aksen X atau Y aksen itu sama saja ini ya seper cos Y. Seper cos Y berarti ini seper cos Y berarti 1 per akar 1 X kuadrat. Jadi turunannya adalah 1 per akar 1 min X kuadrat. Nah, gampang ya. Nah sekarang gimana kalau misalnya Y-nya yang kedua ya. Ini yang pertama. Gimana kalau bentuknya adalah Y-nya adalah arcos cos X. Nah, kita tahu bahwa X-nya pasti apa? Cos Y. Maka di per dx-nya, maaf di x per dy ya, karena ini sebagai fungsinya di x per dy itu adalah turunan dari cos adalah min sin y. Kita perlu yang dy per dx, dy per dx. Jadinya min 1 per sin y. Dibalik ya. Oke, sudah. Nah, kita tahu tadi apa? Kalau cos kuadrat Y ditambah sin kuadrat Y itu sama dengan 1, maka sin kuadrat Y itu sama saja dengan 1 min cos kuadrat Y. Ini 1 ya, sin kuadrat Y. Min cos kuadrat cos Y tadi apa? X ya. Nah, jadi X dikuadratkan sehingga sin Y-nya adalah akar 1 min X kuadrat. Di per dx tadi adalah min 1 per sin Y, atau sin Y tadi sudah kita temukan akar 1 min X kuadrat ya. Sehingga kalau fx atau Y-nya itu berupa arc cos X, maka turunannya atau Y aksennya adalah min 1 per akar 1 kurang X kuadrat. Kita coba yang second ya, octosecond. Misalkan Y-nya yang keempat ya, Y-nya berupa arcos kosekan X. Maka X-nya adalah kosekan Y. Di X per dy itu adalah turunan dari kosekan adalah min kosekan Y kali kotangen Y. Oke ya.
Lalu gimana akal-akalan ini ya? Berarti di Y per dx-nya min 1 per kosekan Y kali kotangen Y. Nah, kalau kosekan Y kan X. Sudah tahu ya, di Y per dx itu sama dengan X ya, min 1 per kotangennya yang kita cari. Nah, kotangen, kita cari kotangen. Ingat, cos kuadrat Y itu sama dengan 1 min sin kuadrat Y. Nah, kedua ruas kita bagi dengan sin. Berarti ini cos kuadrat Y per sin kuadrat Y sama dengan 1 per sin kuadrat Y dikurang sin kuadrat bagi sin kuadrat adalah 1. Ini adalah kotangen. Kotangen kuadrat Y. Yang ini ingat sepersin adalah sekan kuadrat Y. Ya, sepersin ya. Sepersin kosekan ya. Kosekan Y dikurang 1. Nah, kalau demikian kosekan sendiri tadi apa? Kosekan itu adalah kosekan Y itulah adalah X. Berarti ini X kuadrat dikurang 1. Maka kotangen Y itu sama dengan akar X kuadrat min 1. Oke ya. Ini sudah diubah. Berarti dalam bentuk X ini min 1. Kosekan Y itu adalah X ya. X dikali dengan akar X kuadrat min 1. Gampang ya. Kemudian kalau gimana kalau Y-nya adalah arkos sekan X. Maka X-nya adalah sekan Y. Kalau demikian di X per dy-nya adalah turunan dari sekan adalah sekan Y kali tangen Y. Atau kalau di Y per dx-nya itu adalah seper sekan Y kali tangen Y. Sekan Y kita tahu ini nilainya X. Tapi tangen Y kita nggak tahu. Sama saja dengan ini tadi. Bahwa sin kuadrat Y itu sama dengan 1 min cos kuadrat Y. Kita bagikan dengan cos kuadrat Y. Maka ini sin kuadrat Y per cos kuadrat Y. Ini 1 per cos kuadrat Y dikurang 1. Ini apa namanya? Tangen ya. Tangen kuadrat Y. Kalau seperkos itu namanya sekan. Karena dikuadratkan jadi sekan kuadrat Y. Dikurang 1. Sekan itu siapa? Sekan itu adalah, sekan tadi X. Berarti X kuadrat dikurang 1. Berarti tangen kuadrat Y sama dengan, berarti tangen Y adalah akar X kuadrat min 1. Sudah ketemu. Nah, dari sini saya tulis ulang ya. Ini saya tulis ulang di sini. Maka di Y per dx itu sama dengan 1 per sekan Y kali tangen Y. Nah, kalau dalam bentuk X, 1 per sekan Y tadi adalah, sekan Y adalah X kali tangen Y adalah X kuadrat min 1. Oke ya. Tentukan turunan dari yang pertama A. Y sama dengan arkos sin 4x tambah 5. B. Y sama dengan arkos kosekan 5x kuadrat ditambah 2. C. Y sama dengan arkos sin kuadrat X kuadrat min 4. Oke ya. Nah, kita jawab ya yang A. Ya, kita jawab yang A. Dengan konsep kalau Y-nya adalah arkos sin X, maka Y aksennya tadi 1 per akar 1 min X kuadrat ya. Kalau demikian, kalau Y-nya itu adalah arkos sin HX, maka Y aksennya pasti ingat, HX-nya diturunkan dibagi dengan akar 1 min HX ya. Dikuadratkan. Ini sama aja ya konsepnya. Karena ini terkait dengan aturan rantai. Sehingga kalau demikian, Y sama dengan arkos sin 4x tambah 5. Maka Y aksen turunan dari 4x adalah 4x plus 5 adalah 4 dibagi akar
1 dikurang 4x plus 5 dikuadratkan ya. Jadi ini jawabannya. Yang B, misalnya Y-nya itu adalah arcos kosekan 5x kuadrat ditambah 2. Ingat ya, kalau Y-nya adalah arcos kosekan X, maka Y aksennya adalah min 1 per akar X kuadrat kurang 1 ya. X kuadrat kurang 1. Nah, kali X. Kali X. Kalau demikian, kalau ininya bentuknya Y-nya adalah arcos kosekan HX, maka otomatis Y aksennya adalah turunan dari HX dibagi dengan HX akar HX kuadrat dikurang 1. Sama ya. Nah, kalau demikian hasilnya ini adalah kalau Y sama dengan arcos kosekan 5x kuadrat ditambah 2, maka turunannya 5x kuadrat ditambah 2 kan adalah 10x. Min ya, min. Min, ini min. Per 5x kuadrat tambah 2 kali akar 5x kuadrat tambah 2 dikuadratkan dikurang 1. Gampang ya. Nah, karena kita sudah tahu konsepnya. Yang C diketahui ya, Y itu adalah arcos sin kuadrat X kuadrat kurang 4. Berarti kita ini menggunakan aturan rantai. Kalau ingin lebih jelasnya saya pecahkan ya, kita pecahkan dulu. Misalkan U-nya adalah X kuadrat min 4. Berarti di U per dx itu hasilnya adalah 2x. Oke, sudah. Kemudian V itu adalah arcos sin U. Maka di V per du, ingat arcosin adalah 1 per akar 1 min U kuadrat. Oke, sudah. Kemudian Y-nya itu adalah V dikuadratkan. Maka di Y per dV itu hasilnya adalah 2V. Nah, sudah. Kalau demikian kita nyatakan di Y per dx atau Y aksen sama dengan du per dx dikali dv per du dikali dy per dv. Nah, du per dx adalah 2x. Kemudian dv per du adalah 1 per akar 1 min u kuadrat. Oke, dy per dx dy per dv adalah 2v. Nah, kalau demikian kita kalikan 2 kali 2, 4 ya. 4x kali v per akar 1 min u. Nah, sekarang kita kembalikan. V-nya tadi siapa? V-nya tadi adalah 4x ya, tertulis 4x ya, 4x. V-nya tadi arcos sin u. Arcos sin u-nya tadi adalah x kuadrat min 4 per akar 1 kurang u-nya tadi adalah x kuadrat min 4 dikuadratkan. Jadi ini hasil akhirnya ya. 4x arcos sin x kuadrat min 4 dibagi akar 1 dikurang x kuadrat min 4. Ya, demikian ya. Kita bisa kembangkan beberapa contoh soal lagi ya. Karena kita sudah punya dasarnya. Demikian kita telah mempelajari materi yang berkaitan dengan turunan siklometri atau turunan inverse trigonometri.